Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ngabuburit bersama Pengas PAI. Alhamdulillah hari ini pada hari kelima kita bisa ketemu lagi dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah siam dengan lancar. Ya, tadi sudah buka puasa ya pemirsa. Alhamdulillah nikmat sekali. Nikmatnya orang yang berpuasa adalah saat berbuka dan saat bertemu dengan Tuhannya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kedatangan ini salah satu pengas PAI Kabupaten Jombang, Bapak Nur Sohib. Langsung bersih nih jawabannya ini. Assalamualaikum Pak Sohib. Ustadz Waalaikumsalam Sohib. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mami, pripun kabare sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sudah siap untuk membersamai Lancar. teman-teman ngabuburit? Oke, siap, Iya, siap, mohon siap. dikasih bocoran nih Pak Sohib, materinya materi Hmm. apa nih? Nah, ini materi rencananya ini 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan oleh surga. Wah keren, saya juga mau dirindukan oleh surga. Jadi tidak hanya dirindukan kekasih, tapi dirindukan surga Iya, saja. surga merindukan. Saya ingin seperti itu, Pak Ustadz Zaki. Monggo, silakan dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu moderator, Ibu Dr. Mami Rosita yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa bertemu melalui virtual ini. Mudah-mudahan ini betul-betul pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam kali ini, kultum kali ini saya akan memberikan tema yaitu 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan oleh surga. Eh, Bapak, Ibu, pemirsa yang berbahagia, bahwasanya surga ini merupakan tempat yang terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa. Di mana di dalam surga ini adalah berisi tentang kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapapun pasti akan mendambakan surga dan dengan rahmatnya manusia bisa memasuki surga. Seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka semua akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Namun begitu ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nah ini siapa sajakah mereka ini? Nah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an ini fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas. Para pemirsa yang berbahagia. Jadi orang-orang yang dirindukan oleh surga kalau menurut hadis Rasulullah tadi di atas tadi. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca kitab suci Al-Qur'an, yaitu talil Quran. Golongan pertama manusia yang dirindukan surga adalah mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Membaca dan memahami serta mengamalkan menjadi bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Pemirsa yang berbahagia, seperti di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu adalah mengharapkan perniagaan
yang tidak merugi. Quran surat Al-Fatir ayat 29. Para pemirsa yang berbahagia, adalah sebuah anugerah yang sangat istimewa ketika surga merindukan manusia yang gemar membaca Al-Quran. Karena dengan membaca tersebut, Allah telah memberikan ketenangan batin, kasih sayang dan kecintaannya, serta kemuliaan dan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan berupa pahala yang sangat besar juga telah disiapkan bagi mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang dirindukan oleh surga yang kedua yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Wahafidil lisan. Golongan manusia yang dirindukan surga berikutnya adalah mereka yang senantiasa bisa menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Orang yang mampu menjaga lisannya tentu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Hendaklah kita menjaga lisan kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan perkataan yang baik dan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Para pemirsa yang berbahagia, lidah memang bisa menimbulkan masalah yang besar. Tidak mampu menjaganya dengan perkataan yang baik dan benar. Lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Karena dengan lidah seorang bisa melakukan fitnah, menyebarkan kebohongan dan kebencian sehingga menimbulkan pertikaian bahkan perpecahan. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah orang yang memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan, yaitu wa mut'imil ji'an. Golongan selanjutnya yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Kebiasaan bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan ini memiliki banyak sekali keutamaan karena amalan tersebut merupakan perbuatan yang sangat mulia dan pahalanya sangat besar. Rasulullah sendiri telah bersabda bahwasanya Allah tidak menarik kekasihnya kecuali atas dermawan dan akhlak yang baik. Kemudian yang nomor 4 orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang seperti kita laksanakan ini, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada hambanya ampunan dan pembebasan dari panas api neraka, terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa, menghidupkan malamnya dengan sholat dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di surga itu ada 8 pintu. Di
di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak dibolehkan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang berbahagia, demikian tadi adalah ciri-ciri 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semuanya paling tidak ada salah satu di antara ciri-ciri tersebut, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kira-kira seperti itu, Bu Dr. Mani Rosita, yang saya sampaikan, yaitu tentang 4 orang yang Yang dirindukan dirindukan oleh oleh surga. Sekali surga. lagi, mudah-mudahan kita termasuk Amin. orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz Sohib, terima kasih pencerahannya keren luar biasa. Wah, kita ini sebenarnya di bulan Ramadan bisa mendapat keempat golongan ini. Iya kan kalau bulan Ramadan kan kita ini suka Iya, membaca Al-Qur'an tadarus. Bayangkan satu hari berapa ayat yang kita baca. betul, Kali betul, satu betul. hurufnya 10. Nah, keutamaannya itu luar biasa. Kemudian Nah, berikutnya, kayaknya eh hitung saja itu ya. Kira-kira iya, teman-temannya 2 lembar saja berapa? Berapa dia? Banyak sekali. iya oh iya, yang pertama kita kan selalu baca Al-Qur'an saat Ramadan. Itu golongan pertama, golongan yang pertama. Golongan kedua yang menjaga lisan kita saat puasa juga menjaga lisan, Ustadz ya. Yang ketiga mut'imil jian tuh kita saat puasa juga kita sering ngasih makan, kita bisa membiasakan diri ngasih makan orang yang puasa ya. Dan puasa Betul, Ramadan, kayaknya betul. di Ramadan ini kita bisa ngebut deh, bisa masuk ke empat-empatnya, Iya, bukan salah kayaknya betul. satunya. Betul, betul. Nggih, nggih, nggih. Asik Betul ini. ya, Allah ternyata itu Maha Pemurah. Bayangkan Iya, kalau satu hari kita mengaji satu halaman saja itu sudah berapa huruf itu Ustadz Shakib? tinggal Kit menghitungkan nanti dikali 10 itu nanti kan. Bisa dikalkulasi otomatis itu, bawa kalkulator. Ngitung hurufnya itu ya. Subhanallah keren, pencerahan yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Juga para pemirsa Amin, amin. semua, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Sohib untuk pencerahannya. Iya, Semoga iya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk para pemirsa. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel kami, di channel Pokjas PAI Kabupaten Jombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.